apa-apa. Dan saya mohon maaf kepada yang lebih tua dari saya, dan saya juga mohon maaf pada adik-adik yang lebih alim dari saya, karena saya bukan orang alim. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya bicara di sini bukan seorang ustaz atau seorang kiai, cuma sedikit saya menyampaikan walaupun satu ayat yang tadi saya sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Makanya kita duduk di majelis ini bukan hanya sekedar duduk rokok, ngopi, tidak. Tapi majelis ini majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dimana para malaikat Allah mencari atau diperintah oleh Allah, di mana ada majelis yang sedang berzikir, di mana ada majelis yang sedang berselawat, malaikat turun. Karena malaikat turun itu melihat di mana yang duduk di majelis zikir ini orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang senang berselawat. Ada kisah malaikat turun melihat orang yang berselawat di majelis zikir. Pas malaikat turun, ada satu jamaah yang gelap, nggak ada sinarnya. Dilihat si fulan, ya Allah, si fulan nggak ada sinarnya, gelap. Lalu malaikat naik laporan sama Allah, ya Allah, si fulan gelap, sedangkan yang lain ada sinarnya. Turun lagi, berikan dia cahaya, berikan dia sinar, berikan dia nur. Turun malaikat, melihat si fulan yang gelap. Kenapa gelap? Bukannya orangnya hitam, bukan. Maaf ya, bukan orangnya hitam. Di sini kan banyak yang hitam. Maaf ini mah, bukan orangnya hitam, tapi ada satu cahaya orang-orang yang senang berselawat dan berzikir. Dia itu mengeluarkan cahaya, nur. Dari badannya itu keluar nur, keluar cahaya. Kalau orang-orangnya gemar berzikir dan berselawat. Nah, kenapa malaikat, ya Allah, ini ada si fulan tapi nggak bersinar, badannya gelap. Turunlah malaikat, berikan dia cahaya, berikan dia nur kepada dia. Terus malaikat langsung memberikan. Makanya mudah-mudahan kita yang duduk di sini, yang hatinya gelap, yang hatinya galau, yang hatinya banyak, mudah-mudahan diberikan nur, diberikan cahaya oleh malaikat atas perintah Allah. Karena apa? Itu nur. Nurullahi, nur Allah, nur Muhammad. Mudah-mudahan. Karena apa? Kalau orang-orang yang duduk dengan ikhlas dan ridho di majelis ini, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, tanpa ada merasa tidak enak, gue datang ke majelis, kenapa gue nggak enak sama Mami, gue udah berapa kali nggak datang, tuh berarti merasa terpaksa. Ada lagi, gue malu nggak datang, apa kemarin gue punya utang masih ancur belum bayar, gue nggak datang. Ada yang begitu. Makanya duduk di majelis ini, datang dari rumah dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ridho. Mudah-mudahan malaikat memberikan nur, cahaya kepada kita. Turunlah rahmat Allah,
apa yang kita hajatkan, yang diucapkan atau yang tidak diucapkan dalam hati, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sekedar informasi aja. Ini cuma sedikit aja cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti lupa kalau banyak-banyak. Sedikit informasi acara kemarin di Cikarang di tempatnya Ustadz Oin. Saya dinasehati atau ditegur dengan secara halus oleh Aba-Abu. Tolong itu anak Hadroh Ainul Hayat dibimbing. Saya bilang, Mbak, kan udah yang bimbing adik saya. Lah kok dibimbing kayak begitu? Ikut gimana, Pak? Emang kamu nggak lihat? Ada yang main Hadroh bari main-main HP, ada yang selawat bari main HP. Waduh, udah gitu, itu biasanya bagus kemarin diselat, kenapa pada kacakan? Waduh, ya Pak, siap. Nah, saya kupas satu persatu. Kenapa Aba-Abu bilang kalau kita lagi berselawat pada megang HP? Kenapa kalau orang lagi berselawat megang HP otomatis buyar? Yang satu ternyata ke HP, mulutnya berselawat, nggak masuk. Di situ Aba-Abu mengajarkan kalau kita buka itu bukan hanya dimarahin, tapi kalau kita buka di situ. Terus yang kedua, hargain siapapun orangnya yang bicara di hadapan kita, hargain, hormatin. Contoh, misalkan Mami lagi ngomong, kita di bawah sini mainin HP aja, terus mainin HP dia mah ngomongnya nggak coprak, terus ngomongnya emang kagak dengerin. Kira-kira ini kesal nggak yang ngomong? Kesal, merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Nah, disitulah yang namanya adab dan akhlak. Di mana adab kita, di mana akhlak kita. Akhlak dan adab. Anak majelis bukan anak tongkrongan. Anak majelis bukan anak pasar. Anak majelis diajarin akhlak, anak majelis diajarin adab. Jadi disitulah ada waktunya. Kalau kita mau main HP, ada waktunya, nanti beres selawat baru kita main HP. Gak mungkin selawat dari sore sampai pagi, gak mungkin. Paling sejam 2 jam. Fokus lah selawat, HP tinggalin dulu. Tuh, ada satu kisah waktu saya ngikut sama Aba-Abu di satu acara tablek akbar, jamaahnya ribuan. Saya ngawal. Aba-Abu turun dari panggung, nyont ikut, turun dari panggung baru megang ikut, lagi berselawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Semua jamaah pada selawat. Kita turun dari panggung. Ada satu jamaah lagi asik rokok di pojokan. Rokok di pojokan. Itu udah nggak ditanya lagi sama Aba-Abu, sorban lepas disabet. Ditanya, siapa guru ente? Siapa yang ngajarin ente? Mana guru ente? Digituin. Kira-kira kalau digituin kita siapa guru ente? Amami gimana tuh? Coba. Guru jangan yang malu. Nah kitanya, makanya cuma setengah jam atau sejam lah kita tinggalin dulu HP. Karena ada, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada juriah Rasulullah, nah akhlak dan adab kita lah di situ kita terapin. Begitu. Untuk yang kedua, ada doa dari Aba-Abu, mudah-mudahan hadroh atau majlis Ainul Hayat berkembang. Nah, di situ kita kupas lagi, enggak semata-mata Aba-Abu mendoakan berkembang tanpa ada contoh.
satu pot nanam kembang tanpa ada namanya apa tuh kalau ini apa sih tanah terus ada ininya pupuknya. Nah itu maksudnya kalau di tanaman dimasukin ke tanah tanpa dikasih pupuk kira-kira berkembang apa enggak? Dikasih pupuk perangsang disiram tiap pagi sore dan kembang dan keluar. Ainul Hayat juga begitu maunya, bukannya cuma mudah-mudahan Ainul Hayat berkembang. Kita doanya amin, abah amin. Tapi kalau kita kupas, gimana caranya biar berkembang beneran? Nah itu. Sekarang ini seperti kalian yang ada di sini, ini tanaman nih, tanaman tinggal dikasih pupuk. Pupuknya yang mana? Siapa yang mimpin kasih pupuk? Nih, si Ancon, contoh Ancon, tanamannya seperti bawang. Pupuk bawang apa ya? Cari dah. Pupuk bawang, oh ini pupuknya, sini. Nah, siram dah. Mail. Wah, Mail nih, apa namanya? Tomat. Kasih pupuknya apa? Tai kambing. Kasih tuh pupuknya tai kambing. Biar tomatnya gede-gede, merah-merah. Gitu. Jadi masing-masing jamaah yang ada di sini beda-beda, enggak satu, wataknya beda-beda. Yang satu begini, rada-rada mikirin si Anu, yang satu sedih, yang satu aduh belum kerja, yang satu lagi aduh gimana ya, aduh maunya dibedah. Banyak pikiran-pikiran yang kesana kesini. Nah, datangnya dari rumah ke sini, buang semua itu, buang, pasrah. Saya duduk di majelis ini ingin berselawat, ingin berzikir, saya pasrah ya Allah. Semua ini kehendak-Mu ya Allah. Udah. Mau minta jodoh mau minta kerjaan pasrah, duduk dengan berselawat. Karena apa? Selawat itu obat dari segala obat. Tuh. Pokoknya obat dari segala obat. Penyakit apapun, selawat itu obatnya. Gimana? Biar selawat kita manjur. Biar obatnya nih sakit kita manjur dengan berselawat. Nih hatinya bersihin. Ya mujibal qulub amitna ala din islami wa ta'ati. Ya Allah yang maha membalikan hati. Bukan ya Allah yang mujibal qulub, hati saya pengen nyangkut ke si Anu, wah kagak nyambung. Serangan. Ya. Gitu. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini, adik-adik yang masih muda-muda, ya biar kuat imannya, biar kuat imannya, biar kuat imannya. Karena apa? Adik-adik ini ujiannya berat, masih labil walaupun dosanya belum berat, tapi itu akan berat karena masih labil. Labil kenapa dibilang labil? Ibarat angin gede ke sono ke bawah ke sono, angin ke sini ke bawah ke sini. Maksiat ya jalan terus. Tetap kenapa masih muda? Maksiat itu nggak cuma melihat sesuatu aja. Maksiat mata, nggak sampai maksiat ini banyak maksiat. Ada 9. Oh ini 5 ya Pak Sina? Nggak ada yang protes. Ada 9. 5. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai bawah. Itu inilah nih bawah ini semua ini
Kayak iblis setan tuh gampang. Apalagi ini. Nah, gampang. Maksiat itu nggak cuma melihat sesuatu aja, tapi bicaranya kita nih, orang lain menyakitkan orang lain itu sama mas. Nah, kenapa? Pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Kalau bertulang mah keras lidah berarti kan? Lidah tidak bertulang. Pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah lebih galak daripada macan. Iya, karena lidah. Hati-hati. Mudah-mudahan kita yang sering berzikir dengan lidah, bukan berzikir la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah ini ke hati. La illallah hati. Illallahnya biar kencang. Kenapa? Hati yang keras dengan la ilaha illallah hancur hati yang keras. Illallah kembali lagi kepada Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di rumah karena apa? Hati nih, semuanya dari hati. Pokoknya semuanya dari hati dah. Ngerti kan? Semuanya dari hati dah. Mau perasaan gimana dari hati. Semua datangnya dari hati. Bukan dari mata turun ke hati, bukan. Itu beda lagi. Semua dari hati. Kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dari hati, dari hati, dari hati yang paling dalam. Itu semua cinta kita kepada orang tua dari hati. Jangan cuma kepengen sesuatunya doang, baik-baikin orang tua. Udah dikasih mah lah, udah bodo amat. Itu dia. Bukan dari hati, berarti dari keinginan. Pokoknya sekarang mah duduknya kita di sini udah bersih hati, banyak berzikir, berselawat. Kenapa? Sekarang mah lagi zamannya kopi. Katanya penyakit virus, banyak-banyak berzikir. Karena apa? Virus itu sedang berzikir, kita berzikir jadi temannya sama virus. Bukannya virus ngalahin kita, malah jadi teman sama kita. Berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Hatinya biar bersih, kosongkan pikiran kita, cinta kita tanam di dalam hati kepada Sayyidina Muhammad, tanamkan di hati. Pejamkan mata kita kalau kita emang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
Gimana? Tenang nggak hati kira-kira? Kalau lagi bersama kayak gitu, tenangkan pikiran, hati kita tenang, tenangkan hati kita. Kita bayangkan kita ingin sekali rindu dengan Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita lagi bersama begitu, bayangkan, ya Allah, saya rindu dengan Nabi Muhammad, saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya salawatnya pakai hati biar enak. Jangan cuma nyanyi doang biar enak ikutin artis. Salawat juga sama biar enak, biar kena hati kita, biar kena. Kalau salawat udah kena ke hati enak, nggak bakal bisa berhenti. Berhenti juga susah. Kenapa? Ada kerinduan di dalam hatinya. Ada kerinduan di dalam hati kita ini, rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau emang di hati kita rindu, ingin bertemu, walaupun kita sering mendengar kisah atau maulid tentang perjalanan Nabi Muhammad, kita cuma dengar tapi kita nggak pernah bertemu. Kita dengar kisah Nabi Muhammad, kalau jalan di pasir tidak ada berbekas, tapi kalau jalannya di atas batu berbekas.
berasnya. Tapi kalau jalan di pasir tidak berberas. Rindu nggak kita sama Nabi Muhammad? Cinta nggak kita sama Nabi Muhammad? Kalau kita rindu, kita cinta, selawatnya benar-benar dari hati, benar-benar dari hati. Jangan pakai nafsu selawatnya. Selawatan aja pakai nafsu, tapi pakai hati. Hati yang benar-benar hati orang yang sedang rindu. Itu. Ini pada ngantuk, apa gimana sih? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena banyak pun kalau tidak bermanfaat percuma, tapi sedikit bermanfaat alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, karena saya ini al-fakir ini tidak bisa apa-apa, bukannya seperti ustadz atau seperti kiai, tidak. Saya hanya sedikit menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.